Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA, yaitu materi terakhir di bab keempat, yaitu tentang kalor atau panas. Minggu lalu sudah kita bahas yaitu tentang materi tentang suhu dan pemuraian. Hari ini tentang kalor atau panas. Masih IPA-nya IPA fisika. Nanti yang akan tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama, nanti kalian bisa mengetahui konsep kalor itu apa secara pengertian. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian mengetahui perubahan wujud zat, lalu tentang apa itu hukum Ajaz-Blake, lalu perpindahan kalor, terakhir konversi energi listrik menjadi kalor. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Ini akan banyak rumus-rumus untuk pertemuan hari ini tentang bab kalor. Baik, kita mulai secara pengertian terlebih dahulu. Kalor, apa itu kalor? Bukan kolor ya. Kalau kolor itu lebih celana dalam. Kalau ini kalor. Jadi kalor itu yang nama lain dari panas. Jadi kalor itu secara pengertian adalah salah satu bentuk energi yang secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah saat keduanya berada saat bersentuhan. Nah, ini. Jadi secara pengertian kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang secara alamiah mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah saat berada keduanya bersentuhan. Nah, itu untuk secara pengertian kalor. Baik, selanjutnya ada namanya besarnya kalor. Jadi besarnya kalor itu untuk mengukir atau mengukur seberapa besar kalor itu digunakan. Itu namanya besarnya kalor atau dilambangkan dengan Q. Jadi besarnya kalor itu dilambangkan oleh simbol Q. Q-nya kapital. Yang diperlukan secara pengertian, jadi besarnya kalor itu yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebanding dengan massa benda, atau M, kenaikan suhu, delta T, dan kalor jenis. Jadi untuk mengetahui jumlah besarnya kalor atau Q, rumusnya nanti yang ini. Ya, rumus yang ini nanti perlu dihafal. Q sama dengan macat. Jadi macat itu artinya apa? Q itu sama dengan Q itu massa, M-nya dikali, titik itu kali ya. C itu kalor jenis dikali delta T itu perubahan suhu. Nah, jadi Q macet itu artinya banyaknya kalor yang diperlukan untuk suatu menaikkan suhu pada benda. Q itu ini menunjukkan banyaknya kalor. Satuannya apa? Satuannya itu joule, ya. Yang berikutnya M kecil itu artinya massa benda. Massa benda itu bisa air, bisa zat padat atau yang lainnya. Satuannya kilogram. Titik itu kali ya, perkalian. C kecil itu kalor jenis. Nanti suka diketahui nanti di soal, yaitu joule per kilogram derajat Celcius. Terakhir, delta T itu artinya perubahan suhu. Nah, perubahan suhu artinya itu perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Itu untuk mengetahui jumlah perubahan suhu. Jadi suhu akhirnya berapa dikurangi suhu awal. Nah, ini kalau dibikin rumusnya seperti ini, Q macet. Baik, itu ya secara pengertian. Berikutnya, kalor jenis atau lambangnya C kecil. Nah, kalor jenis itu C kecil secara pengertian itu artinya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, ini secara pengertian dari kalor jenis. Karena setiap kalor jenis itu setiap benda berbeda-beda angkanya. Mau itu logam, zat cair, zat padat itu berbeda-beda. Nah, berikut tabel kalor jenis untuk beberapa zat pada suhu kamar 20 derajat Celcius. Contohnya misalnya ada air. Misalnya air itu kalor jenisnya 4200. Nah, ini ya. Lalu ada alkohol, air itu 2430. Lalu ada es. Es itu berarti 2220. Ada minyak 1900, udara 1000 dan oksigen 920. Kalau ini beberapa zat logam, ada aluminium itu 900 misalnya, besi 4600, kayu 2700, perak dan yang lainnya.
Nah, ini beberapa kalor jenis pada suatu zat baik logam, cair maupun udara atau gas. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Ada namanya kapasitas kalor atau H lambangnya. Jadi kapasitas kalor secara pengertian itu artinya perbandingan besarnya kalor yang diterima benda terhadap kenaikan suhu. Jadi ini perbandingan antara besarnya kalor yang diterima terhadap kenaikan suhu benda. Nah, rumusnya apa? Rumus pada kapasitas kalor atau lambangnya H. H rumusnya sama dengan Q, berarti banyaknya kalor dibagi delta T, berarti perubahan suhu, pembagian ini. Nah, ini rumus untuk kapasitas kalor H sama dengan Q dibagi delta T. Nah, selanjutnya atau ada kedua rumusnya, yang kedua berarti kapasitas kalor itu sama dengan bisa massa dikali kalor jenis. H sama dengan massa M dikali C. Ini bisa seperti ini rumusnya. Tapi kalau yang tadi juga bisa. Jadi ada dua, boleh yang ini rumusnya pembagian ataupun perkalian massa kali kalor jenis. Nanti silakan tergantung dari soal. Nah, kita masuk ke contoh soal biar mudah. Ya, contoh soal. Contoh soal 2 kg air dari suhu 25 derajat Celcius dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius. Apabila kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah besarnya kalor yang diterima. Nah, lalu jawab diketahui dulu dari soal. Apa yang diketahui? Berarti massa benda air berarti 2 kg. Dari sini dari soal. M-nya 2 kilo. Lalu ada perubahan suhu delta T, artinya suhu airnya kan 75 dikurangi 25 suhu awal, berarti jawabannya delta T-nya berarti sama dengan 50 derajat Celcius. Lalu yang diketahui C, kalor jenis air 4200. Ditanyakan dita itu Q. Nah, Q berarti itu perkalian semua. Rumusnya itu massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Berarti massanya 2 dikali 4200 dikali 50. Ini perkalian semua. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 42.000 Joule. Nah, 42.000 Joule. Kita rubah ke dalam kilojoule berarti menjadi 420 kilojoule. Gampang ya? Jadi ini contoh soal untuk mencari Q, banyaknya kalor atau suhu yang diperlukan oleh suatu zat. Ya, itu dengan massa air 2 kilo, kalor jenisnya 4200, ada perubahan suhu 75 derajat Celcius dikurangi suhu awal 25 derajat Celcius. Tinggal perkalian semua. Baik, itu ya. Nah, berikutnya perubahan wujud zat. Ini sudah pernah ketika di SD mungkin ya, perubahan wujud zat dari zat padat ke cair disebut mencair, dari cair ke padat membeku gitu ya, dari padat ke gas, gas ke padat, gas ke cair, seperti itu ya. Nah, keterangan melebur atau mencair, berarti kalau melebur itu artinya dari melebur atau mencair, berarti dari cair atau dari padat ke cair. Menguap berarti dari zat cair ke gas, itu menguap. Menyublim artinya berarti padat ke gas, menyublim. Lalu mengembun berarti dari gas ke cair, yaitu mengembun. Lalu membeku berarti dari cair ke padat. Lalu deposisi itu berarti dari gas ke padat atau kristalisasi. Nah, menyerap kalor itu perubahan dari rapat ke renggang, itu menyerap kalor. Tapi kalau melepas kalor itu perubahan dari renggang ke rapat. Nah, itu ya. Itu secara pengertian. Ini perubahan wujud S. S kan wujudnya itu padat ya. Padat dia menjadi cair lalu menjadi gas. Nah, itu ini juga sama. Ya, sama Bapak atau sama Ustadz dilewat aja untuk perubahan ini aja. Ya. Berikutnya ini tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya, dinamakan kalor lebur. Nah, ada rumus berarti kalor lebur atau Q sama dengan massa benda dikali L kelebur, berarti
M dikali L gitu. Sedangkan banyaknya kalor yang digunakan untuk menguapkan 1 kg zat cair menjadi gas pada titik didih dinamakan kalor uap. Nah, juga yang kedua, Q sama dengan massa dikali kalor uap U. Nah, itu. Jadi kalau L itu untuk kalor lebur, nanti diketahui di soal biasanya. Kalau lebur yang diketahui berapa, lalu kalor uap berapa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini gampang lah. Nah, ini juga sama beberapa soal. Baik, berikutnya penambahan tekanan dan ketidakmurnian zat. Titik lebur itu menurunkan tekanan, ya. Tapi kalau ketidakmurnian zat itu menurunkan. Kalau titik didih itu menaikkan tekanan zat, ya. Nah, ini kalau mendidih itu artinya hanya terjadi pada titik didih zat. Lalu gelembung uap terjadi di seluruh bagian zat cair. Kalau menguap itu terjadi pada sembarang suhu. Lalu gelembung-gelembung uap hanya terjadi pada permukaan zat cair. Baik, ini ada beberapa cara untuk mempercepat penguapan. Yang pertama, memanaskan zat cair. Ini yang pertama, memanaskan zat cair untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, memperluas bidang penguapan. Bidang penguapan artinya kayak panci lebih lebar gitu ya. Bidang penguapan. Yang ketiga, meniupkan udara di atas permukaan. Meniupkan. Lalu yang terakhir, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Jadi ada 3 cara untuk mempercepat penguapan. Memanaskan zat cair, lalu memperluas bidang penguapan, lalu meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Ini untuk mempercepat proses penguapan. Nah, gitu. Selanjutnya ada namanya konduksi. Konduksi itu nama lain dari hantaran, jadi menghantarkan. Secara pengertian, konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara, ya, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat di perantara tersebut. Ini contohnya misalnya ketika ada batang logam dipanaskan, lalu dia terasa panas di bagian B-nya. Nah, itu kan konduksi atau hantaran. Lalu ada setrika contohnya, lalu ada gagang panci ikut panas pada saat memasak, juga sama, ya. Itu namanya hantaran. Itu contohnya berarti konduksi nama lainnya. Setrika juga panas pada saat nyetrika listrik. Nah, yang berikutnya ada namanya konveksi. Kalau konveksi itu nama lain dari aliran. Konveksi perpindahan kalor, ini secara pengertiannya, atau panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Ini contoh konveksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, itu konveksi pada zat cair ketika air itu mendidih atau memanaskan air. Yang berikutnya konveksi pada gas. Nah, ini juga pada gas, ya, ini ada sumber ini. Jadi ini juga ikut ada asapnya. Lalu ada cerobong asap, ini konveksi. Lalu ada angin darat, angin laut juga konveksi. Nah, ini juga. Jadi angin darat itu adalah angin yang berhembus dari lautan ke daratan, itu angin darat. Angin laut berarti angin, ini kebalik, darat berarti angin dari daratan ke laut. Kalau angin laut berarti dari lautan ke darat. Nah, itu. Terakhir ada namanya radiasi atau nama lain dari pancaran. Nah, radiasi itu secara pengertian adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, contohnya misalnya ketika api unggun, kita misalnya lagi dalam keadaan camping, lagi kedinginan, biar terasa badan hangat itu di dekat api unggun, ya, itu biar ada radiasi atau pancaran terasa hangat. Ini tanpa perantara. Contoh yang kedua, jemuran, ketika misalnya basah, lalu itu ada radiasi dari sinar matahari sehingga itu mengeringkan pakaian. Nah, itu contoh-contoh radiasi. Terakhir itu ada namanya termos, ditemukan oleh James Stewart. Ini termos itu kan untuk biar tidak terjadi banyak penguapan, ya, sehingga tetap panas termos. Termos air panas bisa menahan panas air lebih lama. Ini lapis-lapisannya ada lapisan perak, dinding kaca, ruang vakum. Nah, lapisan perak mencegah panas keluar secara radiasi. Jadi kalau kalian lihat termos, itu di bagian dalam itu terbuat dari lapisan perak. Yang kedua, dindingnya kaca, mencegah panas keluar secara konduksi. Lalu ruang vakum mencegah panas keluar secara konveksi. Ini beberapa alat digunakan untuk biar air panas tetap lama panasnya. Ini namanya termos. Nah, berikutnya ini juga sama, ada beberapa rumus, tapi ini gak usah dihafal lah. Ini rumusnya W sama dengan
Q. W itu apa yang kemarin kita bahas? Energi listrik. W energi listrik sama dengan banyaknya kalor, ya. Itu W itu sama dengan PT. P itu daya listrik dikali selang waktu. Kalau Q yang tadi ya, massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Ini rumus-rumusnya. Baik. Gitu saja hari ini pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silakan ditanyakan di sesi diskusi, baik di grup Telegram maupun di Google Meet ataupun di komen di YouTube Ustadz. Nah, minggu depan pengumuman kita ulangan bab yang keempat. Itu materi mulai dari yang pertama itu mulai dari unsur, senyawa dan campuran, lalu tentang suhu, kalor dan sekarang suhu, kalor dan pemuaian. Mudah-mudahan nanti silakan diisi untuk latihan soalnya di buku paket, soal esai maupun soal pilihan gandanya silakan diisi, ya. Demikian hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.